Itu bukan aurat. Ini pendapat beberapa sebagian dari mazhab Hanafi. Alasannya karena kita di tadhib itu kan bicara alasannya, alasan hukumnya ya. Kalau jumhur itu jelas. Hadis masyhur Rasulullah mengatakan bahwa semua aurat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan itu bukan aurat kecuali dua itu. Nah, itu jelas sekali itu dalilnya. Terus kenapa? Dari mana dalil telapak kaki ini? Hmm. Saya kalau berinteraksi dengan mazhab Hanafi itu menariknya apa? Menariknya mereka kuat dalam memahami teks dalil ya. Tidak hanya tekstual tapi juga sangat kontekstual gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya lihat film kan sekarang di YouTube banyak deh. Ada filmnya Abu Hanifah misalnya ya. Itu yang ditonjolkan adalah madhab yang memang karena terkenal ya di sana itu kan dulu itu kan ada dua madrasah ya. Ada madrasah Ahlul Hadis, ada madrasah Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis itu di Hijaz, di Mekah, Madinah dan seterusnya itu madhab Maliki dulu Imam Syafi'i belajar di situ gitu kan ya. Kemudian kalau di Irak itu Abu Hanifah. Nah, Ahlul Ra'i itu bukan berarti agama dengan akal, bukan. Tapi lebih kuat analogi, lebih kuat menggunakan kajian terkait dengan teks itu ya. Nah, karena apa? Ya minimnya teks, tidak seperti di Hijaz yang sangat banyak perawinya gitu kan ya. Dan di sana metropolitan, karena ibu kota kan waktu itu kan di Irak ya. Sedangkan di sini kan kampung ya. Sekarang aja jadi kota itu kan setelah ditemukan minyak. Sebelum ada minyak itu kampung sekali gitu kan ya. Bahkan dulu jamaah haji Indonesia yang tahun 60-an, 70-an itu kan kalau haji itu kan keluar dari kapal itu kan orang Mekah Madinah pada minta-minta. Kan. Ya, zaman itu ya. Setelah minyak ada kan jadi kaya raya sekarang ya. Kita yang minta proposal ke sana. Ya, kalau dulu kebalikannya kita lebih kaya. Karena memang di sana nggak ada yang diandalkan apa. Pertanian apa ya? Pertanian tandus sekali ya. Apa nggak ada yang bisa diandalkan ya. Sehingga ibu kotanya memang di Baghdad di Irak ya. Di Irak. Sehingga metropolitan dan dia banyak kasus ya. Maka Abu Hanifah dan madhab Ahlul Ra'yi itu terkenal itu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti nonton filmnya Abu Hanifah, salah satu yang terkenal itu ya, saya masih teringat dulu ya, bagaimana cara Abu Hanifah menyelesaikan persoalan dengan ini ya, Ra'yi itu ya. Misalnya ketika diajak debat, nah ini gimana nih? Kenapa kok kalau madhab Syafi'i kan jelas ya, mau imam makmum harus baca Fatihah. Gitu ya. Kalau madhab Abu Hanifah kan enggak. Gitu kan, ya. Cukup imam. Kalau imam baca ngapain kita baca? Ya, tugasnya kita kan mendengarkan imam, gitu kan ya. Nah, kalau kita kan agak repot ini kan ya. Imam sudah baca Fatihah, habis itu kita baca Fatihah lagi, gitu kan ya. Kalau enggak sah salat kita, gitu kan. Nah, kalau Abu Hanifah enggak, akhirnya diajak debat gitu kan ya. Gimana ini kan? Kata Abu Hanifah, kalian itu siapa ngajak debat saya? Gitu ya. Saya nggak mau kalau debat kusir. Coba cari yang paling hebat di antara kalian. Cukup sekali debatnya. Saksikan banyak orang sekalian. Gitu ya. Biar selesai debat kita. Kalau cuma semua debat setiap hari saya capek ngurusinya. Saya pengen satu orang saja yang terbaik di antara kalian. Gitu ya. Akhirnya disepakati di hari itu terbaik di antara mereka dihadirkan lah untuk debat dengan Abu Hanifah. Gitu ya. Disaksikan banyak orang. Abu Hanifah mengatakan kalian sudah memilih siapa yang terbaik. Iya, ini yang terbaik. Kalian sepakat dengan yang terbaik ini? Iya, sepakat. Berarti yang diomongkan dia adalah perwakilan kalian? Iya. Ya, sudah selesai debatnya. Lalu masalah ini aja kalian sepakat loh. Sholat ya sudah, kalau imamnya sudah ya kalian sepakat aja kan, gitu kan ya. Jadi langsung semua terdiam gitu kan ya. Oh, kalian ini kalau apa yang diomongkan dia kalian sepakat ya sudah. Ngapain diulangi lagi? Gitu kan ya. Makanya ya sudah sholat juga seperti itu katanya. Nah, itu salah satu bagaimana Abu Hanifah. Termasuk dalam hadis ini. Nah, jadi kenapa kenapa muka dan tangan ini bagi perempuan bukan aurat? Nah, itu karena alasan sederhana kan? Kan nggak mungkin perempuan setiap hari harus menutup auratnya gini. Nggak mungkin. Gitu kan. Karena ini sesuatu yang lumrah dilakukan keseharian. Manusia kalau tidak terlihat mukanya gimana? Gitu kan. Yang kedua tangan. Bagaimana tangan ini kalau tertutup? Susah sekali. Mau ngambil ini aja harus buka dulu. Susah sekali. Ya, makanya itu termasuk sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Sehingga oleh agama kita kan prinsipnya memudahkan. Nah, memudahkan. Jadi tidak mungkin kita menghindari muka dan telapak tangan. Kalau ini bisa ditutup. Gitu. Tapi telapak tangan nggak bisa. Kalau ditutup kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu.
Muka kalau ditutup nggak bisa ngapa-ngapain kita. Begitu. Nah, itu salah satu alasan itu kalau dalam bahasa hukum Islam itu disebut dengan illah. Kenapa kok Kanjeng Nabi misalnya kok mengecualikan ini? Karena ilahnya apa? Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Begitu. Termasuk menurut Abu Hanifah ya, termasuk telapak kaki itu tidak bisa dihindari karena tidak setiap saat perempuan itu mengenakan kalau dulu khuf namanya. Kan khuf kan tidak setiap saat. Gitu ya. Sehingga tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari sama seperti telapak tangan, telapak kaki, muka. Kalau itu setiap saat ditutup, itu menyusahkan orang. Itu salah satu illah ya. Kenapa kok itu dikecualikan dari apa namanya? Dari aurat. Gitu ya. Karena kalau itu ditetapkan oleh agama kita, berarti agama kita menyusahkan orang. Gitu, menyusahkan orang. Sehingga kalau menyusahkan ya dikecualikan. Buktinya Rasulullah mengecualikannya. Karena itu hal-hal yang tidak bisa kita lari darinya. Gitu kan. Dan itu dalam kaidah usul fikih memang seperti itu. Jadi segala hal yang memang keluar dari fitrah kita sebagai manusia, itu harus ada pembacaan lain. Gitu kan, ada pembacaan lain. Jadi tidak boleh kita tekstual. Gitu kan. Nah, itu masalah ilah itu dalam usul fikih itu serius ya, dibaca serius gitu kan ya. Karena ini dalam bab sendiri, bahkan dalam perkuliahan di kampus tertentu itu satu semester hanya membahas masalah ini saja. Karena itu menjadi inti dari nanti apakah ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri atau bisa dianalogikan atau dikiaskan gitu ya. Kalau dalam bahasa usul fikih itu. Nah, kalau misalnya sendiri kan berarti nggak bisa diapa-apain, itu saja. Tapi kalau dikiaskan berarti kan oh iya berarti telapak kaki juga sama dong. Gitu kan. Artinya dikiaskan gitu ya. Meskipun dalam mazhab yang jumhur ya termasuk saya ya Syafi'iyah itu kan oh ini nggak bisa itu, itu masih belum itu kan, ilahnya masih belum kuat ya. Kita masih terlalu khawatir dengan teks hadis ini itu kan ya. Karena Rasulullah secara tekstual mengatakan muka dan telapak tangan, gitu kan ya. Tidak mengatakan telapak kaki, gitu kan ya. Tapi dalam mazhab Hanafi memang semuanya harus itu kan. Rasulullah kadang hanya isyarat itu bisa dijadikan ilah. Sama seperti Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dengan misalnya apa kurma kan tidak mungkin Rasulullah mengatakan semuanya. Kalian zakat fitrah kurma, gandum, jagung, beras, repot Rasulullah. Ya cukup diucapkan 1-2 saja, itu kita sudah paham gitu kan ya. Bahwa sebenarnya ada yang ingin dituju Rasulullah, yaitu apa? Makanan pokok gitu kan. Jadi bukan kurmanya, bukan gandumnya, bukan, tapi makanan pokoknya gitu kan ya. Sama seperti hadis ini kan. Jadi itu pembacaan namanya pembacaan ilah, alasan dibalik kenapa ungkapan Rasulullah itu seperti itu. Nah ini diskusi panjang ternyata para ulama ya, makanya kita biarkan diskusi itu sebagai kekayaan khazanah fikih kita gitu kan ya. Monggo yang Syafi'i ya Syafi'i gitu ya. Yang Maliki ya Maliki gitu kan ya. Jangan yang ambil enaknya saja gitu kan ya. Kadang ambil enaknya saja itu kan, itu yang repot, itu ambil enaknya saja. Itu satu ya pertanyaan itu. Yang kedua terkait dengan mufarokoh. Mufarokoh itu niat untuk keluar dari jamaah. Jadi keluar dari jamaah. Itu sebenarnya hukumnya banyak, gitu ya. Hukumnya banyak. Apakah boleh atau tidak? Gitu ya. Ada yang memang boleh, ada yang memang haram. Haram itu nggak boleh sama sekali. Yang nggak boleh itu apa? Ketika kita keluar dari jamaah, kemudian akhirnya membatalkan apa? Ibadah kita. Jadi ibadah kita jadi tidak sah. Ada ibadah itu yang menjadi tidak sah ketika kita mufarokoh. Contoh apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu nggak boleh mufarokoh. Gitu ya. Wah ini imamnya lama ini bacanya. Dan saya mufarokoh saja. Akhirnya tidak sah Jumat kita. Karena sholat Jumat itu harus berjamaah. Gitu ya. Kalau sholat Jumat sendirian maka tidak sah. Sehingga kalau kita niat mufarokoh di sholat Jumat atau sholat yang harus berjamaah misalnya. Salah satunya kalau wajib kan sholat Jumat ya. Kalau yang lainnya sunnah. Kali ini kan harus ini. Ya, Anda harus sholat berjamaah. Maka mufarokoh tidak dibolehkan. Dengan alasan imamnya terlalu panjang pun nggak boleh. Nggak boleh. Biarlah, sabar saja. Karena kalau nggak sabar, sholat kita jadi tidak sah. Misalnya nih di Ulil kok ternyata imamnya baca Al-Baqarah. Kita nggak boleh mufarokoh gitu ya. Apapun yang terjadi sabar-sabarkan aja gitu kan ya. Nah, kecuali kalau memang tidak mempengaruhi
keabsahan dari ibadah itu. Misalnya sholat maghrib, maghrib agak riskan ini ya. Karena pendek kan ya. Isya ya misalnya. Isya, imamnya baca Al-Baqarah misalnya. Boleh nggak kita mufaraqah? Apakah kemudian kita berdosa kalau mufaraqah? Kalau tanpa alasan maka nggak boleh. Tapi kalau dengan alasan boleh. Misalnya tadi ya, imamnya baca Al-Baqarah. Wah, Al-Baqarah ini. Istri saya harus misalnya harus operasi kan. Wah, kalau selesai Al-Baqarah selesai ini kan. Ya sudah, boleh kita mufaraqah. Ya keluar saja dari jamaah gitu kan. Jadi niat kita saya sholat sendiri gitu kan. Itu boleh. Jadi ada kalanya mufaraqah yang tidak boleh ketika kita mufaraqah menjadikan ibadah kita tidak sah. Contoh tadi mufaraqah Jumat tadi. Ada kalanya memang boleh. Ya, misalnya imamnya terlalu tadi ya. Atau bahkan malah wajib. Dalam madzhab Syafi'i itu wajib itu, Pak. Ketika kita mengetahui imamnya tidak sah. Misalnya imamnya ternyata hadas misalnya, tapi ngeyel nggak mau turun ini kan. Nggak mau lengser ini kan. Sudah batal nggak mau lengser ini masalah besar. Kalau kita tahu sudah gitu ini. Atau imamnya ternyata najis bukan najis ya kan. Atau imamnya ternyata terbuka aurat misalnya, sarungnya bolong atau apa gitu kan ya. Sehingga kan tidak sah itu kan. Kalau kita terus-terusan ikut imam dan kita tahu, maka justru malah batal kita. Sehingga kita malah harus mufaraqah gitu. Jadi itu beberapa ketentuan kalau kita mau mufaraqah. Dilihat dulu misalnya apa alasan dari mufaraqahnya. Gitu, apa. Kemudian pertanyaan, bolehkah kita membatalkan sholat? Sama. Nah, jadi membatalkan sholat tanpa alasan tidak boleh. Nah, kita membatalkan janji dengan Pak Rektor saja nggak berani ya. Maaf Pak Rektor sibuk ini. Wah itu bisa resikonya berat ini. Nah ini meng-cancel dengan Allah. Ini berat itu tanggung jawabnya kita. Makanya tidak boleh. Tanpa alasan jelas nggak boleh kita membatalkan. Kecuali alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk salah satunya ditanyakan kemarin, bagaimana kalau kita mengetahui ternyata ini mau jamaah ini, potensi berjamaahnya ada. Nah, saya sholat di sini sepi, nggak ada orang gitu. Tiba-tiba setelah saya 1 rakaat kok banyak orang ini mau sholat zuhur misalnya. Nah itu boleh. Salah satunya alasan bolehnya kita kemudian, tapi sebenarnya tidak dibatalkan langsung. Jadi kalau dalam adabnya itu tidak dibatalkan. Kecuali kalau kita tidak menjumpai, kalau kita tidak membatalkannya. Misalnya kalau nggak dibatalkan, waduh habis ini jamaahnya misalnya, maka batalkan. Tapi kalau tidak, ya adabnya tidak. Minimal kita menyelesaikan 2 rakaat minimal. Karena sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat selesai. Anggap itu sebagai sholat sunnah, masjid misalnya, atau sholat sunnah mutlak apalah ya. Yang penting diniatkan ya sudah, saya 2 rakaat saja salam. Setelah salam baru ikut jamaah begitu. Nah, kecuali tadi kalau jamaahnya udah mau habis kok saya masih, ya udahlah saya batalkan aja. Nah, langsung salam terus ikut aja begitu. Nah, itu pembolehan kita untuk membatalkan. Apalagi kalau membatalkan itu alasannya sangat syar'i. Misalnya apa? Berkaitan dengan nyawa orang. Itu wajib. Gitu ya. Artinya wajib. Nah, ini dulu pernah di awal-awal saya sampaikan, sejauh saya belajar usia saya 30 lebih ini ya, tidak pernah menjumpai ibadah mahdhah itu bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi tidak ada. Gitu ya. Makanya kalau mengutamakan itu malah salah. Misalnya sholat ya, sholat. Kemudian kita menjumpai ada anak kecil yang mau terjatuh ke sumur. Gitu. Pilih sholat atau menyelamatkan anak kecil, maka pilihannya tidak boleh kita milih sholat. Haram malah milih sholat. Ya, jadi tetap menyelamatkan anak kecil. Gitu. Karena nyawa. Sholat bisa kita ganti. Loh, nanti waktunya habis, nyawa apa qadha saja. Tapi nyawa nggak bisa diqadha. Nyawa habis selesai. Ya, assalamualaikum ya. Jadi sudah. Tapi kalau sholat masih bisa. Gitu kan. Kalau waktunya panjang ya tinggal diulangi. Kalau waktunya habis ya diqadha. Gitu kan. Tapi kalau nyawa ini. Gitu kan, nyawa. Maka utamakan ini nyawa. Nah itu sejauh yang saya tahu seperti itu. Gitu kan. Kalaupun salah nanti bisa saya revisi ya. Tapi sejauh yang saya tahu seperti itu. Jadi tidak ada hal yang misalnya sholat yang mahdhah ini sampai mengutamakan kemanusiaan. Gitu kan. Makanya banyak, tidak hanya sholat itu, bahkan puasa, zakat, haji juga sama. Nah, itu masyhur ceritanya itu kan. Hadisnya juga masyhur kan. Hajinya misalnya ada kan yang masyhur sekali itu kan, haji dia nabung sampai puluhan tahun, giliran mau berangkat tetangganya utang. Nah, dia galau kan, ini utang, ngasih hutangan atau haji. Kalau kita haji aja kan, dia ngasih hutangan. Tapi karena alasannya itu nyawa, dia bilang ini kalau saya nggak utang, maka keluarga saya nggak bisa makan.
keluarga saya bisa mati. Nah, akhirnya dengan sangat berat hati, padahal sudah puluhan tahun dia mengumpulkan uang, akhirnya dikasih uang itu kan. Dan alhamdulillah gagal hajinya. Dia nggak haji akhirnya tahun itu kan. Tapi akhirnya dapat kabar dari orang soleh, masyhur ini kisahnya ya. Dikisahkan dalam mimpinya bahwa haji tahun itu semuanya tertolak. Semuanya tertolak, nggak ada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Tapi semuanya akhirnya diterima oleh Allah gara-gara satu orang yang tidak haji. Tapi dianggap haji mabrur ya Allah. Gitu kan. Yaitu si fulan tadi. Yang kepengen haji sudah bisa, tapi karena kepentingan orang lain, nyawa orang diberikan. Makanya itu kaidah dalam agama kita. Makanya banyak ulama menulis kaidah tentang itu. Misalnya Yusuf Qaradawi punya fikih ya. Fikih prioritasnya Yusuf Qaradawi misalnya. Kemudian kita punya ulama Indonesia itu dulu Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Mustafa ya, Ali Yaakob ya. Yeah. Itu punya buku juga ya. Apa ya? Haji Pemuja Setan apa gitu ya. Haji Pemuja Setan gitu ya. Jadi digambarkannya hajinya sebagai ibadah padahal bukan itu. Itu memuja setan. Karena apa? Oh, udah haji itu enggak sekali cukup. Kalau haji berkali-kali kok tetangganya itu kok enggak sekolah, enggak ini, itu berarti hajinya memuja setan itu. Itu menurut beliau itu. Dan saya sepakat itu kan. Karena memang di kaidah agama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hutang saya lunas nanti jangan ditagih. Kita lanjutkan faslun wal matruku minas salati thalathatu asya, fardun wa sunnah wa hayah. Dalam mazhab Syafi'i yang tertinggal dari salat itu di antara tiga. Kalau enggak fardu atau sunnah atau hayah. Nah, ini kalau fardu, ini kemarin sudah kita baca ya, ada fardu salat atau rukun ya. Itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau fardu tidak bisa diganti sujud sahwi, Bapak Ibu. Fardu misalnya takbiratul ihram lupa, tidak takbiratul ihram tidak bisa diganti sujud sahwi. Tidak bisa. Tidak bisa. Sujud lupa, tidak bisa diganti. Rukuk lupa, tidak bisa diganti. Tidak baca tahiyat, tasyahud misalnya. Lupa tidak baca tasyahud akhir misalnya. Tidak bisa diganti. Meskipun kita sujud sahwi, enggak tergantikan. Bagaimana caranya? Caranya kalau kita selesai sholat, sebelum selesai sholat, maka ditambahkan. Kalau sebelum selesai. Misalnya, sudah rakaat keempat baru ingat, Masya Allah saya ternyata belum rukuk di rakaat kedua misalnya, tapi nambahin nggak rukuk aja ini ya, satu rakaat nambahin. Ya, maka dianggap satu rakaat itu tidak sah, akhirnya dia harus menambah satu rakaat lagi, begitu, satu rakaat lagi karena ingat sebelum salam, jadi ingatnya belum salam. Tapi kalau ingatnya setelah salam, maka dia menambahkan lagi kalau zamanin qarib ya. Jadi kalau waktunya tidak jeda panjang. Jadi ini ukurannya ya kita aja yang mengukur gitu kan. Kira-kira jeda panjang itu kalau kopi nggak dingin itu jedanya nggak panjang gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah rapat, sudah ini udah panjang gitu ya. Ya kita salam, setelah salam baru istighfar, setelah istighfar mau keluar terus ada yang nyolek, kurang satu rakaat itu. Nah itu jeda pendek. Tinggal kita langsung balik kanan, nambah satu rakaat. Gitu kan ya. Jadi jeda pendek. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ada hadisnya di bawah. Jadi Rasulullah pernah seperti itu, kemudian ditegur. Setelah ditegur, kemudian Rasulullah langsung berdiri. Setelah berdiri dia menyempurnakan lagi kekurangannya. Jadi menambah satu rakaat yang kurang. Gitu ya. Nah itu kalau pendek. Kalau panjang, maka bana alaih, harus mengulang lagi. Jadi mohon maaf yang sudah lama gitu kan ya. Misalnya tadi sholat subuh kok ingatnya baru sekarang. Nah sekarang sholat subuh gitu kan ya. Misalnya sholat subuh tadi, Masya Allah saya subuh tadi lupa, saya belum misalnya tahiyat akhir misalnya. Nah, karena langsung salam lari gitu kan ya. Maka langsung sholat subuh 2 rakaat. Sekarang juga gitu kan ya. Jadi kapan dia ingat itu langsung mengulanginya. Itu kalau fardu. Jadi kalau fardu memang agak ini ya, agak-agak perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya wasunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabus bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Kalau sunnah itu tidak perlu diulang. Jadi tidak seperti fardu, tidak perlu diulang, cukup dengan sujud sahwi.
cukup sujud sahwi. Ini kalau yang sunnah. Lupa, kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya lupa tidak tasyahud awal, lupa tidak kunut subuh. Ini mazhab Syafi'i, selain Syafi'i tidak. Gitu kan ya. Syafi'i dan Maliki, gitu kan ya. Dua mazhab yang lain tidak. Syafi'i Maliki itu termasuk sunnahnya ab'ad. Nah, itu bagian dari ibadah. Yang terakhir itu hay'ah itu selain yang sunnah. Gitu kan ya. Jadi ini perbuatan yang bukan sunnah ab'ad tapi sunnah hay'ah. Itu tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengulang. Apa itu? Di antaranya misalnya takbir perpindahan, gitu kan ya. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian apalagi termasuk lupa tidak bersedekap misalnya ya. Itu tidak perlu kemudian sujud. Ya, jadi ya sudah, karena lupa. Ya, jadi ini ada 3 hal. Wa idza syakka fi adatin ma ata bihi min ar-raka'at bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall wa sajada lis-sahwi. Di samping itu, ketika kita ragu, jadi kalau fardu harus diulang, kemudian sunnah sujud sahwi. Sujud sahwinya itu sebelum salam dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebelum kita salam. Itu kalau mazhab Syafi'i sebelum salam, tidak ada setelah salam. Mazhab Maliki itu sebelum dan setelah salam. Mazhab Syafi'i sebelum salam. Jadi kalau setelah salam tidak perlu sujud lagi, nggak ada kesunahan dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau dalam mazhab Maliki bisa sebelum, jika kurang atau lebihnya nanti setelah. Nah, jadi dilihat yang ditinggalkan itu lebih atau kurang, gitu kan. Kalau kurang itu sebelum, kalau lebih itu setelah. Itu mazhab Maliki. Yang selanjutnya apabila lupa, maka kalau lupa dia harus memilih mana yang diyakini. Ini kaidah yang dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi ada kaidah dalam fikih itu, ada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Maka hukum itu bisa dibangun dengan keyakinan, bisa dibangun dengan keraguan. Kalau dibangun dengan keyakinan, maka tidak bisa diruntuhkan dengan keraguan. Keraguan harus diruntuhkan dengan sama-sama dengan yakin. Itu hadis dan ayatnya banyak, kan. Kalau dalam hadis ini misalnya Rasulullah mengatakan idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla. Kalau ada orang sholat kemudian dia ragu, sholat isya misalnya, saya ragu nih, saya sudah 3 rakaat atau 2 rakaat. Maka mana yang yakin? Yang yakin mana kira-kira? 2 apa 3? Pasti 2. Pasti 2. Nah, kalau kita 2 apa 3 ya? 2 itu pasti. 3 itu ragu. Gitu ya. Jadi itu yang dipilih adalah yang pasti-pasti saja. Gitu ya. Kata Rasulullah, maka hendaklah dibangun pada keyakinannya. Mana yang diyakininya. Ini pernah saya sampaikan panjang lebar terkait dengan keyakinan dan keraguan ini ya. Termasuk dalam selain sholat juga ada ibadah misalnya puasa ya. Puasa kalau ragu tidak boleh. Dan ini kan tadi saya dengan Pak Sodi bilang ini sebentar lagi kita puasa itu kan ya. Dan sebentar lagi akan berbeda kayaknya. Iya, berbeda awal Ramadannya. Nah, semoga lebarannya bersama kayaknya. Nah, nggak boleh kita membangun dengan keraguan, gitu kan. Maka harus dipastikan. Termasuk ketika kita memasuki Ramadan, gitu kan, ya. Harus ibadah itu harus yakin tadi kan. Misalnya kalau sholat tadi ya 3, 2, yang pasti 2, pilih 2. Saya udah wudhu atau belum? Yang pasti belum. Saya sudah batal atau belum? Yang pasti mana? Oh, bingung. Kalau saya sudah wudhu atau belum pastinya? Belum. Karena ada pertanyaan kan, saya udah wudhu belum ya? Berarti wudhunya ini ragu. Belumnya pasti, karena enggak sesuatu yang pasti. Udah batal atau belum? Pastinya apa? Oh, kan ragu. Kan ragu. Mana yang ragu, mana yang pasti? Pastinya nggak batal. Ragunya batal. Kan bertanya nih, saya sudah batal atau belum? Kan berarti selama ini saya berwudu. Ragunya apa? Batal atau belum? Begitu ya. Jadi teori tentang ragu dan yakin itu seperti itu. Mana yang pasti diambil, yang ragu tinggalkan, begitu. Tinggalkan. Kecuali pasti ya. Kalau pasti, misalnya tadi ya, saya udah batal belum ya? Kayaknya belum ya. Terus sampainya bilang, kamu tadi udah ada baunya.
Itu bisa kan. Kemudian enggak, saya masih ragu, ya itu enggak bisa diterima gitu ya. Karena apa? Itu udah pasti. Ya, maka sesuatu yang pasti bisa mengalahkan yang pasti gitu ya. Jadi pasti itu bisa digantikan karena kepastian yang baru. Tapi tidak bisa digantikan dengan keraguan. Jadi keraguan. Itu kalau dalam sholat seperti itu. Nah, makanya tadi ya, kalau wudhu belum, berarti belum. Batal belum? Belum. Gitu kan ya. Misalnya tadi ya, sholat, ini sering, hadisnya ada ini, hadisnya sahih. Gitu kan. Jadi ketika sholat, kemudian perutnya bunyi, gitu ya sering ya, perutnya bunyi, berputar-putar gitu kan ya. Terus kita ragu kan, batal nggak? Nah itu kan ya. Maksudnya keluar nggak ini angin ini? Kan ragu ini. Gitu kan ya. Maka kata Rasulullah, ya lanjut aja. Ya, karena apa? Itu ragu yang menggerogoti keyakinan. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Jadi keyakinan nggak bisa. Ini termasuk teori untuk mbak-mbak yang belum menikah ini. Jadi kalau ada ragu, tinggalkan. Yang pasti-pasti aja. Loh, teorinya seperti itu memang. Agama kita nggak boleh. Iya. Meragukan semua. Ini gawat ya gitu ya. Jadi dalam agama kita seperti itu. Ini hadisnya Rasulullah ya. Hadis. Jadi dalam agama juga seperti itu. Pokoknya dalam agama ini yang pasti-pasti. Yang ragu itu pasti ditinggalkan. Gitu kan. Dalam Al-Quran disebutkan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dhann itu prasangka, keraguan itu tidak berdampak apapun terhadap al-haq, kebenaran. Tidak. Maka segala sesuatu, baik itu akidah, ibadah apa-apa ya harus pada keyakinan. Nggak boleh ragu ya. Kira-kira seperti itu. Wah, kok masih kira-kira ini? Nggak boleh, harus pasti. Ya, ini benar. Gitu kan ya. Nah, jadi kepastian harus dipegang. Keraguan ya, tinggalkan dulu. Gitu kan, tinggalkan dulu. Termasuk dalam fatwa seperti itu kan. Kemarin pernah ya, gimana nih? Saya seperti itu kan. Saya sudah bertanya ke banyak ustadz itu ya. Jawabannya ini beragam itu kan. Gimana ini? Masih malah tambah ragu ya, gitu kan ya. Nah, ini masalah itu kan ya. Maka ambil yang pasti, wa in aftaukan. Meskipun banyak orang berfatwa tentang itu ya, ambil yang pasti-pasti. Nah, itu kalau sholat. Kalau puasa ini sebentar lagi puasa ini. Anda buka puasa kemudian Anda mengatakan, sudah buka belum ya? Maksudnya sudah azan maghrib belum ya? Sambil ngunyah kurma. ragu ini. Azan belum ya? Batal nggak puasanya? Batal ya puasanya? Pasti batal. Gitu kan. Kenapa? Karena keraguan kan datang. Pastinya sesuatu yang pasti itu siangnya itu pasti. Maghrib itu datang. Sesuatu yang baru. Gitu. Maka kalau ragu di maghrib atau belum, itu ragunya. Pastinya siang. Siang itu pasti. Puasa itu pasti kan. Kenapa nggak? Iya kan dari subuh kan udah puasa kita kan. Berarti pasti kita puasa itu. Ragunya itu maghrib atau belum. Makanya kalau ragu, nih sudah adzan belum? Sambil makan gitu kan ya. Ya batal kita. Besok harus qadha itu. Maka harus pasti kalau mau bismillah gitu kan. Apa namanya, kalau kita berdoa sebelum buka itu pastikan sudah azan. Gitu kan. Jangan ragu gitu kan. Kalau ragu jelas itu batal puasanya. Gitu. Karena keraguan itu tidak bisa mendatangkan kepastian. Harus pasti, oh ini sudah masuk. Atau sudah lihat jam. Oh jam segini sudah. Oh, pasti itu sudah. Gitu kan. Oh suara azan. Sudah. Gitu. Tapi kalau masih melihat awan itu kan terus ragu-ragu, nah itu membatalkan nanti. Karena itu keraguan yang muncul. Dan seterusnya ya, banyak lagi ya. Ini kalau dipanjangkan contohnya banyak. Yang penting kaidahnya apa? Yang yakin itu dipegang, yang ragu ditinggalkan. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi juga seperti itu saya kira. Di ilmu psikologi juga seperti itu. Yang ragu-ragu jangan di ini. Karena ragu-ragu itu, saya ulangi, ragu-ragu itu dari setan. Was-was itu setan. Jangan sampai kita punya sifat itu. Kemudian selanjutnya wasajada lisahwi. Kemudian setelah kita memilih tadi ragu, ketika ragu maka ambil yang paling kecil. Setelah itu baru kemudian kita sujud sahwi. Itu caranya. Seperempat jam masih. Wa khamsatu awqat la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 waktu di mana di 5 waktu ini tidak boleh sholat. Artinya di mana kita dilarang untuk melakukan sholat di 5 waktu ini.
Yang pertama adalah ba'da sholatis subhi hatta tatlu syams. Setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat. Jadi tidak ada namanya ba'diyah subuh. Nah, jadi sesoleh apapun kita tolong. Mau biar terhapus dosanya jangan. Karena nggak ada namanya ba'diyah subuh, itu tidak ada. Setelah sholat subuh ya sudah, istighfar saja banyak-banyak, i'tikaf gitu kan. Jangan sholat lagi. Karena tidak diperkenankan itu. Jadi setelah subuh sampai matahari terbit itu tidak boleh kita sholat. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi' qadar rumhin. Begitu juga ketika matahari mulai terbit itu juga tidak boleh. Kapan bolehnya? Ketika nanti sudah tinggi. Ya, kalau sudah tinggi baru boleh. Boleh sholat, namanya sholat duha. Itu boleh. Tapi sebelum itu maka tidak ada sholat di sana. Kemudian yang ketiga, wa idza stawat hatta tazul. Yang ketiga, ketika matahari pas di atas kita, itu juga tidak boleh sholat. Tidak ada sholat di situ. Ya, makanya ini kemarin di pertemuan sebelumnya kita mendiskusikan tentang qobliyah Jumat, gitu kan ya, qobliyah Jumat, gitu kan ya. Yang jelas qobliyah Jumat itu pasti matahari tidak di atas kita, harus sudah bergeser, gitu kan. Karena di atas kita bukan qobliyah Jumat, itu nggak boleh, nggak ada sholat di sana. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholatil asr hatta taghrubu syams, tidak boleh sholat setelah asar, nggak boleh. Jadi tidak ada ba'diyah asar, juga tidak ada. Jadi tidak boleh kita melakukan sholat ba'diyah asar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa indal ghurub hatta yatakamal ghurubuha, ketika matahari mulai tenggelam, itu nggak boleh juga sholat, tidak ada sholat di situ. Sampai sempurna tenggelamnya baru boleh sholat, namanya sholat maghrib. Ya, tapi kalau belum sempurna maka tidak boleh. Itu 5 waktu yang kita tidak boleh melakukan sholat. Apa dalilnya? Di sini ada hadis nomor 3, kita baca hadisnya. Nomor 3, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la sholata ba'da subuh, seperti yang saya sebutkan tadi, setelah subuh tidak boleh, setelah asar tidak boleh. Yang dimaksud tidak boleh di sini adalah nahi. Maksudnya tidak boleh kita melakukan sholat di waktu-waktu itu. Kemudian riwayat Muslim ditambah 3 lagi yang tadi, jadi 5. Jadi 5 waktu ini kita tidak boleh melakukan sholat tanpa alasan, kecuali ada alasannya. Nah, misalnya alasan itu apa? Contoh alasan ada alasan kita sholat. Contoh apa? Misalnya kita qadha. Nah, kita habis sholat asar, mau rebahan gitu, baru ingat, Masya Allah, saya belum sholat zuhur. Baru ingat gitu kan ya. Masya Allah, ini rapatnya panjang gitu kan ya. Gitu kan. Dan itu wajar sekali. Saya aja pernah seperti itu kan ya. Biasanya kan zuhur kan ke Masjid Ulil atau ke masjid ya, biasanya. Ya, waktu itu kan ada tamu gitu kan, sehingga lupa ke masjid ya. Dalam bayangan saya sudah terbiasa ke masjid ya, ke masjid. Ingatnya setelah asar, Masya Allah, tadi saya belum sholat zuhur gitu kan. Jadi ingatnya setelah asar, Masya Allah saya belum sholat zuhur gitu kan. Maka kapan sholatnya? Ya, seketika itu juga. Jadi boleh, meskipun itu setelah asar boleh, karena ada alasan. Ada alasan. Karena lupa itu menandakan manusia. Kalau nggak lupa berarti ya ChatGPT aja lupa ya. Jadi lupa itu menandakan manusia. Jadi kalau kita lupa berarti kita masih manusia. Dan alhamdulillah kita ada syariat lupa. Jadi itu boleh. Atau alasan yang lain, misalnya masuk masjid. Masuk masjid itu boleh. Karena alasannya apa? Kita masuk masjid. Berarti ada sholat di sana. Sholat apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh. Misalnya nih habis sholat asar, terus kita pengabdian atau apa, masuk masjid sini, terus sudah dalam keadaan wudu, sholat boleh. Sholat tahiyatul masjid. Pokoknya ada alasan boleh. Selain tanpa nggak ada alasan nggak boleh. Misalnya. Atau alasan yang dibuat-buat. Jadi tidak boleh. Dulu pernah saya sampaikan ya, jadi agama kita itu mudah, kalau kita menyusahkan untuk melakukannya justru malah tidak dianggap pahala, gitu kan ya. Nah, jadi alasannya yang natural saja. Jadi jangan dibuat-buat, gitu kan ya. Jadi tidak boleh kita membuat alasan yang dibuat-buat, gitu kan. Nah, itu dalam kaidah agama yang diambil ya, pahalanya adalah alasan naturalnya, gitu kan. Alasan naturalnya. Kalau dulu saya contohkan apa? Ke masjid kan. Nah, jadi kalau ke masjid ya, kita jalan ke masjid ini pahala. Semakin panjang, semakin banyak pahalanya.
Jadi kalau kantornya di ujung sana, itu pahalanya lebih banyak. Gitu kan ya. Nah, kalau Pak Nizam sedikit. Gitu. Iya. Nah, kalau muter, maka pahalanya sama seperti jalan. Gitu. Itu dalam kaidahnya seperti itu. Ya, jadi meskipun Anda muter keliling UI dulu gitu kan ya, untuk sampai ke sini, itu dianggap pahalanya ya sama seperti Anda jalan, seperti biasanya itu. Karena apa? Itu menyusahkan diri sendiri. Gitu kan ya. jadi, jadi dalam agama kita tidak diperkenankan seperti itu. Menyusahkan diri sendiri itu nggak boleh. Gitu kan ya. Itu hebatnya agama kita. Makanya Masya Allah, agama kita itu memang mudah dan memudahkan kita semua. Oke. Masih ada waktu 10 menit Bapak Ibu. Oke, seperti biasa mungkin kalau ada yang mau disampaikan, monggo kita beri kesempatan. Atau kalau sudah kita tutup ya. Oke. Mohon Pak, izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Mohon maaf, ini juga jadi sedikit polemik di sekitar di kampung kami sih. Siapa tahu juga mewakili dari Bapak Ibu sekarang sini juga untuk untuk pengetahuan juga. Jadi ada pertanyaan dua. Yang pertama terkait dengan apakah kalau kita itu mau mensolatkan jenazah itu ada semacam wajib atau disunahkan untuk azan dahulu? Karena ada dua pendapat di tempat saya itu, ada ini harus diazani dulu sebelum sholat jenazah. Itu yang pertama. Itu yang kedua, itu ada yang mengomentari dalam pelaksanaan sholat Jumat, ada yang ditutup dengan salam, ada yang tidak. Nah, itu sempat menjadi menjadi perbincangan di kami itu. Ya mungkin kalau dengan pencerahan dari Ustadz Fuad mungkin bisa kami sampaikan ke jamaah juga. Ya mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dijawab sama Pak Sony. Oh. Mumpung nyambung tadi sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dari Mas Tri tadi tentang sholat Jumat, yang pernah saya dengar begitu, yang untuk yang putri tidak boleh sholat duhur sebelum yang sholat Jumat selesai turun dari masjid, seperti itu. Nah, ini mohon pendapat Ustadz seperti apa. Terus yang kedua tadi tentang membatalkan sholat, tadi kan untuk alasan-alasan darurat ya. Kalau untuk alasan tadi katanya mungkin ada yang mau bunuh diri atau nyawa begitu ya. Tapi kalau untuk alasan yang lain, misalnya sedang sholat terus di bandara begitu, ada panggilan pesawatnya maju jadwalnya. Nah, itu apakah diperkenankan untuk membatalkan sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini jawabannya pada satu kata ini. Tidak tahu saya. Iya, ini terkait sama ini Ustaz, keyakinan tadi. Jadi kita pernah dalam kondisi ini beneran terjadi sholat pada saat Ramadan taraweh, entah saya taraweh atau pas isanya. Jadi ketika selesai sholat, kemudian ibu-ibu di belakang, ini di musola nih, ibu di belakang langsung teriak, rakaatnya kurang satu. Yang kami, yang bapak itu malah bingung, kayaknya tadi sudah pas deh. Ibunya bilang, enggak, bapak mungkin nggak ngerasa, tapi kami kerasa. Gimana ya? Imamnya yakin sudah lengkap rakaatnya. Nah, ini gimana kalau dalam konteks yakin nggak ya? Itu ragu tadi. Atur nuhun. Ini jawabannya padahal satu, nggak tahu saya. Oke, bener saya nggak tahu. Jadi sejauh ini saya memang nggak tahu apa ada syariat azan sebelum sholat jenazah, gitu ya. Nanti kalau saya tahu saya kasih tahu lagi. Iya. Oke, iya. Artinya gini, kalau saya nggak tahu selama ini saya tidak pakai azan dari koma gitu. Oke. Komentar itu dari kota, bukan dari luar Jawa, juga dari luar Jawa. Oh, di rumah saya ada. Lah, guru saya mengajarkan seperti itu. Iya.
Iya. Kalau sejauh yang saya tahu memang saya dan di mana selama ini ya, tidak menggunakan. Maksudnya tidak ada azan iqomah untuk itu. Saya membayangkan kalau setiap ini azan iqomah itu berapa banyak azan dan iqomah. Ada loh kolega kita yang dulu sebelum COVID itu meninggal itu. Saya takziah, itu masya Allah. Eh, masya Allah. Saya datang jam 9 pagi itu dikuburkan jam 2. Itu tidak henti-hentinya sholat. Saya membayangkan itu berapa azan berapa iqamah. Itu berapa ratus sholat itu. Makanya nanti dibijaki saja. Dibijaki saja. Itu sampai polemik gitu ya. Iya. Iya. Tadi Mbah Rois bukan itu. Kalau Mbak Aris biasanya punya wewenang penuh ya, absolut itu. Agak repot itu kan. Tapi selama bukan Mbah Rois, maksudnya kita bisa mengamalkan sesuai dengan yang ada saja, gitu ya. Karena kaidahnya kan dalam agama kita tidak boleh menimbulkan fitnah. Gitu ya. Saya selalu megang kaidah itu. Gitu ya. Jadi misalnya gini, orang asing datang ke tempat saya misalnya, meskipun dia dalilnya benar atau apa, kok menjadikan polemik, saya langsung datangi ke rumahnya gini, pokoknya bisa nggak kamu pindah mazhab saya? Nah, itu lebih maslahat daripada effort tenaga saya harus menjelaskan panjang lebar setiap hari. Itu effortnya karena manusia itu kadang bukan masalah dalil yang dicari, gitu kan ya. Kayak kenyamanan saja. Ya saya sudah nyaman seperti ngapain harus berubah itu? Itu kan bukan masalah dalil yang benar kadang itu. Dalam masyarakat loh ya. Kalau sudah seperti di masyarakat sudah selama tidak ini loh, tidak menyalahi syariat misalnya. Kalau sudah misalnya tidak pakai azan iqomah misalnya, hanya satu orang datang ya, coba negosiasi saja. Suruh kita tambah apa saja misalnya. Itu karena maslahat itu lebih baik dalam agama kita. Maslahat itu lebih baik. Jadi kalau cuma satu orang misalnya lebih baik dia kan. Toh kan selama ini tidak salah. Kan tidak sampai kemudian sholat jenazahnya kemudian tidak sah kan enggak. Dan sudah berlaku di masyarakat. Kenapa kita harus mengeluarkan tenaga sampai harus otot kita harus keluar gitu kan? Lebih baik nyaman, itu lebih baik. Gitu kan. Itu yang dilakukan Imam Malik. Imam Malik juga seperti itu kan. Imam Malik itu masya Allah dia gurunya Imam Syafi'i, tapi ketika sudah nggak usah aja. Gitu. Oh dia sudah punya seperti itu, ngapain kita ikut-ikutan? Gitu. Biarkan saja. Gitu kan. Karena itu lebih maslahat. Itu prinsip saya kalau saya pegang di masyarakat seperti itu kan. Kalau saya pembekalan KKN juga seperti itu kan. Oh, kalian jangan sampai ikut taati itu kan. Biarkan gitu kan. Masalah itu biarkan seperti itu kan. Nah, kecuali kalau dia khurafat misalnya, dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat, nah baru kan. Tapi kalau tidak melanggar itu masalah furu'iyah itu azan Jumat sekali dua kali itu nggak usah lah kita keluarkan dalil itu kan. Ya biarlah mau azan sekali dua kali yang di masyarakat seperti apa biarkan saja gitu kan. Itu lebih nyaman gitu kan, lebih nyaman. Andai kan ternyata korbannya kita, maksudnya kita yang tanya masyarakat itu semua kok saya ini, ya sudah lah nggak apa-apa kan, kita berkorban sedikit nggak apa kan, sama seperti Imam Malik kan seperti itu juga, selama itu furu'iyah, furu'iyah ya bukan usul ya, kalau usul nggak boleh, usul misalnya kita harus nyembelih sapi untuk yang punya pohon beringin misalnya. Wah itu urusannya berat kalau itu tidak boleh kita pakai diplomasi atau negosiasi, jangan. Nah, itu urusannya prinsip itu tidak. Kemudian yang kedua tadi Mas Ani ini saya nggak tahu ini fakta atau memang kalau memang terjadi seperti itu misalnya memang tidak ada waktu lagi, maka jadi kan ada maslahat dan motornya ya. Maslahatnya lebih tinggi. Ya sudah berarti Anda bisa mengambil itu karena itu masalahnya lebih tinggi ya. Tapi saya ngebayangin itu secepat apa ini kira-kira. Kira-kira kalau kita hanya sekedar, mohon maaf, kalau sekedar saja menggugurkan rukun itu terkejar tidak? Misalnya nih, karena di safar itu kita cuma 2 rakaat. Kan tidak sampai 4 rakaat. Kecuali kalau kita 4 rakaat itu salah kita. Salah kita. Oh, kita dikasih oleh Allah cuma 2 rakaat gitu kan. 2 rakaat ambil yang fardu-fardu saja. Misalnya Allahu Akbar, baca Fatihah, enggak usah baca surat. Allahu Akbar, enggak usah 3 kali, sekali aja subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Subhanallah. Cuma subhanallah saja kira-kira.
Cukup subhanallah satu kali gitu ya. 2 rakaat kira-kira tertinggal pesawat tidak ya? Kalau tidak maka selesaikan 2 rakaat dengan menggugurkan rukun. Kalaupun tidak ternyata, pokoknya Bapak 1 menit tidak datang, pesawat take off ya. Ya sudah, Anda harus ya memang resiko gitu ya. Sudah itu berarti Anda sholatnya di pesawat atau nanti di keadaan yang lain. Ya. Di keadaan yang lain. Seperti itu. Ya mufarokoh berarti. Mufarokoh. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Berarti di posisi itu kita disunahkan mufarokoh. Imamnya seperti itu. Ada pesawat ini kan. Ini Bapak Fuad ditunggu di flight sekian. Oh, Masya Allah. Langsung saya mufarokoh. Jadi langsung saya sholat untuk saya sendiri. Tidak mengikuti imam. Tidak mengikuti imam. Itu namanya mufarokoh yang saya sebutkan di awal tadi. Dan itu boleh. Itu boleh. Daripada kita batal nggak sholat nanti. Yang terakhir tadi, nah ini juga pernah kita bahas juga dulu waktu di Masjid Ulil itu. Kira-kira Bapak kalau debat dengan ibu-ibu menang apa kalah ya? Pasti kalah Pak ya. Iya pasti kalah kayaknya. Dan itu terjadi fakta ya. Fakta ya. Akhirnya imamnya ngalah. Iya. Memang seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Iya. 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 Karena saya membayangkan seperti ini. Kalau lupa itu kan 1-2 mungkin. Tapi kalau berjamaah lupa itu kan jarang-jarang ya. Misalnya ini 2 soft kan. Kalau mungkin 1-2 orang lupa mungkin. Tapi kalau sampai 2 soft lupa semua, itu kok bisa ya? Kok bisa lupa berjamaah gitu kan ya? Nah itu mungkin ya. Tapi kalau berjamaah, jadi lupa berjamaah itu agak ini ya. Saya belum terbayangkan itu kan ya. Kecuali di Senayan mungkin ya. Lupa berjamaah ya. Tapi kalau di sholat itu tidak kebayang. Andai kan terjadi, kemudian di belakang juga sama, artinya yang bicara tidak hanya 1 orang, yang bicara cuma ibu-ibu semua, maka ya sudah berarti kita anggap semuanya lupa. Semuanya lupa. Karena ada yang ingat. Maka ditambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu yang teriaknya setelah sholat tapi Pak ya? Setelah sholat. Baru sholat ibu berdiri. Iya. Dan ibu yang lain juga sama mengiyakan. Cuma 1-2 sih yang mengiyakan, yang lain ya sama. Bingung. Iya. Makanya itu kalau semuanya, maka kalau saya ini karena ini kaitannya dengan ini ya. Kalau semuanya maka kita ambil hukum semuanya. Tapi kalau cuma 1 orang saja ini, yang lainnya bingung semua. Yang laki-laki bingung, perempuan juga bingung. Yang bicara cuma 1 perempuan saja. Maka saya mengambil apa yang disampaikan Umar. Umar itu pernah seperti itu, 1 perempuan kemudian mengatakan, apakah kita meninggalkan agama kita gara-gara omongan perempuan yang mungkin lupa dan mungkin ingat? Gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi dulu pernah ada seperti itu, ketika sahabat sudah memutuskan, tiba-tiba ada 1 perempuan berdiri, saya dulu pernah mendengar Rasulullah bersabda gini. Kemudian, oh gitu ya. Tapi kemudian nggak diterima. Alasannya sederhana itu. Apakah kita mau menerima omongan 1 yang mungkin lupa, mungkin ingat? Gitu. Sedangkan yang lain banyak orang seperti ini. Gitu ya. Itu kalau 1 ya. Tapi kalau semuanya, saya milih semuanya. Gitu kan ya. Karena kemungkinan untuk benarnya tinggi. Tapi kalau 1 berbanding dengan jamaah yang begitu banyaknya itu, karena saya tidak, jujur ya, saya belum pernah melihat 1 jamaah lupa semua itu jarang sekali. Perdebatan mungkin gitu kan. Tapi kalau semua sepakat lupa itu saya kira kok ya nggak kebayang gitu kan. Jadi itu dari saya, nanti bisa berbeda gitu kan. Jadi kalau misalnya 1 mungkin ya sudah, itu anggap aja mungkin lupa. Maksudnya ibunya yang lupa. Tapi kalau 1 belakang semuanya teriak semua, kurang semua Pak. Ya berarti kurang, memang kurang. Berarti kita yang lupa. Gitu ya, yang lupa.
Saya nggak tahu nih diamini atau tidak. Diamini atau tidak. Diamini atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mekatan Bapak Ibu jam 9 lebih ya, nanti biar pekerjaan kita juga bisa terhandle lagi. Semoga pertemuan kita dirahmati oleh Allah, ada keberkahan dan kemanfaatannya. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.